Selamat siang, perkenalkan nama saya Ranstapian Sihombing, NIM 201911263, akan menjelaskan mengenai tugas rumah kedua medan elektromagnetik, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Di nomor 1, soalnya sebuah muatan garis dengan kerapatan 2 mikrocoulomb per meter berada pada dengan sumbu Z. Tentukan medan listrik pada koordinat P 1, 2, 3 apabila panjang muatan tak hingga Z kecil tak hingga. Nah, dengan garis tak hingga, kita tahu bahwa medan hanya akan memiliki komponen radial itu dalam koordinat slider, atau dia kalau dalam koordinat kartesian itu di komponen X dan Y-nya saja yang kita perhatikan. Sehingga dalam persamaannya itu dia E sama dengan rho L per 2 pi 0 dikalikan rho, kemudian dikali dengan vektor satuannya. Vektor satuannya itu yaitu A rho pada bidang Z kan. Nah, jadi di sini EP-nya atau medan listriknya sama dengan rho L per 2 V epsilon 0, kemudian dikali dengan di sini ada RZP per mutlak RZP kuadrat. Nah, jadi perlu diketahui untuk apa sih RZP ini. Nah, RZP ini adalah vektor yang memanjang dari muatan garis ke titik P, yaitu yang tadi nilai P-nya adalah 1, 2, 3. Tegak lurus dengan sumbu Z. Jadi untuk menyelesaikannya ini RZP itu nanti dari vektornya ini kan nih 1, 2, 3. Nah, karena kita makanya nanti dia jadi 1, 2. Sebenarnya seperti ini jadinya. Untuk rho L nya kita masukkan 2 dikali 10 pangkat 6 karena tadi dia adalah kemudian 2 pi dikali epsilon 0 ini 8,85 dikali 8,854 dikali 10 pangkat minus 12, kemudian dikali RZP, yaitu vektornya tadi adalah AX ditambah 2AY per 5. Nah, dari mana datangnya 5? Nah, kan tadi RZP ini dia dari sini nih. Tadi RZP tadi ada vektor yang memanjang kan dari muatan, sebelumnya itu 1, 2, 3. Kemudian dikurangkan dengan 0,03 sehingga nilainya 1, 2, 0. Nah, hanya dimasukkan di sini vektornya jadi AX tambah 2AY. Nah, untuk magnitudenya sendiri berarti RZP itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu totalnya berarti akar 5 kan. Nah, akar 5 itu adalah magnitudenya, sedangkan sini magnitud kuadrat sehingga jadinya akar 5 kuadrat jadi 5. Nah, ini diperoleh hitungannya 7,2 AX tambah 14,4 AY volt per meter. Kemudian kita lanjut ke nomor kedua. Dua buah muatan garis dengan kerapatan 5 nanocoulomb per meter berada sepanjang sumbu X dan sumbu Y di ruang hampa. Tentukan medan listrik pada PA-nya di sini 004, kemudian PB-nya 034. Nah, jadi bisa dilihat nih kalau misalnya kita gambarkan ke dalam koordinat ya. Nah, di sini ini adalah ini adalah Z positif, kemudian ini adalah Z negatif, ini Y-nya positif, di sini Y-nya negatif. Di sini ini adalah X
positif, di sini X negatif. Nah, yang pertama titik PA di sini adalah 004, berarti di sumbu X dia 0, sumbu Y 0, kemudian di sumbu dia 4, berarti 4 di sini. Nah, titik ini yaitu titik PA. Nah, kemudian untuk titik PB-nya 034. 034 berarti sumbu X-nya 0, Y-nya 3, Y-nya 4. Nah, inilah titik PB. Ini 3, 4. Nah, dari sini kita tahu nih, untuk menentukan nantinya row-nya, berarti sebelumnya kita tulis dulu untuk EA-nya ya. EPA. EPA sama dengan, kan rumusnya rho LX ya, per 2 si epsilon 0 rho X dikali vektor rho-nya rho X, kemudian ditambah rho LY per 2 si epsilon 0 rho Y dikali A rho Y. Nah, di sini bisa diperoleh berarti tadi rho-nya tadi 5 dikali 10 pangkat minus 9 per 2V dikali 8,854 dikali 10 pangkat minus 12 kan. Kemudian ini dikali dengan arrow-nya, arrow X-nya ini, arrow X ini diperoleh adalah AZ-nya, itu AZ, karena di row di yang titik A itu yang ada hanya nilai Z, sedangkan nilai X dan Y tadi kan 0. Nah, ini nilai row X-nya adalah sini adalah 4 ya. Kemudian ditambah dengan 5 kali 10 pangkat minus 9 per 2V dikali 8,854 kemudian dikali 10 pangkat minus 12 kemudian dikali dengan 4. Nah, dikali 4 ini sama seperti tadi, dia di sumbu X, ini tadi kan 0, sedangkan nilai 4 itu di sumbu Z, jadi Z, kemudian dikali dengan vektor AZ, sehingga kalau ini dihitung diperoleh menjadi 44 AZ voltmeter. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 45 AZ liter. Nah, untuk singkatnya sebenarnya ini bisa jadi yang ini. Ini kita jumlah saja, 5 tambah 5 berarti 10 dikali 10 dikali 10 pangkat 9 per 2V baru kemudian dikali 8854 kali 10 pangkat minus 12, ini kali 8, 2 kali 4 kemudian kali aja. Nah, karena ini bisa dijumlah langsung, ininya penyebutnya sama seperti itu. Kemudian masuk kita ke EPB. Nah, EPB untuk EPB tadi rumusnya hampir sama, itu rho LX tadi per 2V 0 kali rho X kemudian dikali A rho X ditambah rho LY per 2V 0 rho Y A rho Y. Nah, jadi untuk menentukan di sini rho X dan rho Y-nya itu, di mana rho ini adalah titik terdekat atau jarak terdekat antara si muatan ini, si titiknya ini, titik yang akan ditinjau nih, yaitu titik PA dan PB terhadap
garis muatannya nih, kan katanya muatannya itu di sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Nah ini di sumbu Y dan sepanjang sumbu X. Makanya tadi jarak si P ini ialah 4 gitu, 4 ke sumbu Y, 4 ke sumbu X. Sedangkan kalau di titiknya PB, ini jarak dia titik PB ke garis muatannya itu Y, sumbu X dan sumbu Y itu adalah kalau dia ke sumbu X itu 5. Nah dari mana 5? Kita pakai dia jadinya seperti apa ya? Jadi nanti untuk si X ini diperoleh dia 5 nih. Ini untuk nanti jaraknya terhadap si X itu 5. Kemudian jarak terhadap untuk si Y-nya nanti kita pakai rho-nya itu berarti di sini sumbu Y ya. Sumbu Y 4. Nah, kita masukkan rho tadi 5 ya, 5 dikali 10 pangkat 9 per 2V ini kita masukkan dikali epsilon 0 nya tadi 8,854 dikali 10 pangkat minus 12, kemudian dikali dengan tadi kalau X tadi kita pakai jaraknya 5, kemudian dikali vektor satuannya AX ini adalah 0,6 AX AY ya, AY ditambah 0,8 AZ. Nah si AX nya 0 karena di sini dia 0 tadi nih, yang 0 nya. AZ kemudian ditambah untuk yang Y nya sekarang ya 5 dikali 10 pangkat minus 9 per 2V dikali 8,854 dikali 10 pangkat minus 12. Nah untuk yang rho Y nya di sini pakai 4, kemudian dikali untuk vektor yang satuan di sini adalah AZ. Nah kemudian tinggal kita hitung, diperoleh untuk si AY nya itu 10,785 AY ditambah di sini ada 850 ya AZ volt per meter. Kalau bisa dibulatkan menjadi 10,80 AY ditambah 38,90 AZ. Nah, ini diperoleh medan listrik di titik A tadi adalah 45 AZ volt per meter, di titik B nya atau di titik PB tadi ya, titik PB itu 10,8 AY tambah 38,9 AZ volt per meter. Mungkin cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Rans 2019-11-23. Instead mengatakan we can solve our problems using English we use when we create that. Cukup dari saya, terima kasih.